teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Jadi ketika digunakan untuk kejahatan, maka yang jahat yang akan terjadi. Taruh di sini, taruh di bagian. Taruh di sini kayak berapa ini? Inilah Iswan Febrianto Saleh, seorang wirausaha muda Gorontalo yang memilih menjalani bisnis digital yang dirintisnya sejak 2016 silam. Menjadi pebisnis pada industri digital merupakan mimpi Iswan sejak dirinya mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Karena basic saya juga sebagai seorang teknik informatika, maka saya paham betul tentang dunia internet. Dan boleh dikatakan saat saya kuliah gitu ya, persentase paling besar saya habiskan aktivitas saya itu ya di warnet gitu. Mempelajari seluk-beluk tentang internet. Makanya saya paham bahwa suatu saat pasti dunia teknologi ini akan terus bertumbuh. Iya, Pak. Persen ya, 5 Sebelum menjadi wirausaha, Iswan adalah seorang karyawan swasta pada sebuah perusahaan pengelola keuangan. Keinginan menjadi wirausaha sejak dulu serta ingin berpendapatan lebih agar bisa membantu sesama menjadi tekad yang kuat bagi Iswan untuk memilih dunia wirausaha pada bidang yang dikuasainya, yakni di bidang digital marketing. Lagi kalaupun barang kita set orang penau, orang baca duluan. Di penau, di penau. Iya, dia ngambil secara otomatis. Ngambil di situ toh? Iya. Oke, sip. Tapi memang ada. Cuma begini, kalau permasalahan adalah name-nya itu adalah nomor. Iya, kalau itu langsung tahu nomor saja. Iya, nggak cuma satu, tidak mungkin double kan? Gitu. Tetap masukin. Coba kalau kita masuk di chat room. Iswan meyakini industri digital di Indonesia akan mengalami pertumbuhan yang besar, sehingga peluang bisnis di industri digital semakin terbuka. Hal ini juga didukung adanya pergeseran perilaku masyarakat yang kini cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor. Nah, di Indonesia sendiri, industri digital itu baru starting. Baru sedang jalan gitu ya. Makanya kenapa ya katakanlah di beberapa rekan saya sesama penggiat industri digital, sekali launching itu paling mentok paling tinggi 1.000 sampai 1.500 sales gitu ya. Ya paling tinggi, angka paling fantastis ketika launching dalam 7 hari itu di 1 miliar. Dan itu sangat jarang terjadi. Menandakan bahwa memang industri digital di Indonesia itu baru starting, baru mulai ke sana. Makanya kenapa saya katakan saat yang paling tepat adalah saat ini untuk mulai masuk ke dunia industri digital. Karena baru mau jalan. Jadi yang bertanggung jawab yang membuat program itu adalah kita, programmer. Sisa bayar. Sisa bayar belum menjalankan satu tujuan kepada operator. Hasil studi Google, Temasek, Bain & Company pada tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai investasi ekonomi digital Indonesia sepanjang kuartal 1 tahun 2021 sebesar 4,7 miliar US dollar dan telah melampaui nilai tertinggi selama 4 tahun terakhir. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mencatat, ekonomi digital di Indonesia merupakan tertinggi di Asia Tenggara
dengan nilai ekonominya di tahun 2021 mencapai kurang lebih 70 miliar US dollar dan diperkirakan mampu mencapai 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Ya, pasti banyak sekali tantangan saat itu. Karena keluar dari zona yang orang nyaman, dengan posisi yang saat itu di pandangan orang-orang adalah suatu hal yang mewah, gitu ya. Tapi saya berani untuk memutuskan untuk meninggalkan itu. Meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai karyawan dan memilih berwirausaha bukan keputusan yang mudah bagi Iswan. Tuntutan kebutuhan hidup serta tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari keluarga menjadi tantangan tersendiri bagi Iswan. Ya, pasti banyak sekali tantangan saat itu. Karena keluar dari zona yang orang nyaman, dengan posisi yang saat itu di pandangan orang-orang adalah suatu hal yang mewah, gitu ya. Tapi saya berani untuk memutuskan untuk meninggalkan itu. Tantangan kalau misalnya dari teman-teman dekat, mungkin dari kolega-kolega itu mungkin tidak terlalu kepikiran. Gitu. Tetapi tantangan paling besar itu adalah dari circle keluarga, dari istri saya, kemudian orang tua. Setelah terjun di dunia industri digital, tak lantas membuat Iswan langsung mencapai puncak kesuksesan. Banyak liku yang harus ia hadapi. Produk digital yang digagas Iswan awalnya belum langsung bisa diterima oleh pasar industri digital. Iswan menilai produk digital yang ia miliki kala itu hanya berdasarkan pada apa yang ia inginkan, bukan pada apa yang dibutuhkan oleh pasar. Dari persoalan inilah, Iswan menilai dibutuhkan ilmu dalam menjalani bisnis digital. Ia pun harus memperdalam ilmu digital marketingnya hingga ke Pulau Jawa. Dua produk sebelum Klik Digital itu tumbuh, itu ada produk yang bisa saya katakan gagal, gitu ya. Ini gagal kenapa? Karena prosesnya adalah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Alih-alih saya berprinsip bahwa produk ini bisa bisa terterima di pasar, ternyata tidak. Nah, satu hal yang saya temukan saat itu bahwa butuh ilmu untuk menjalankan bisnis ini. Gitu. Itu poinnya, sehingga saya mempelajari banyak hal gitu ya, ilmu bisnis, bahkan kadang saya ke Jawa untuk belajar. Belum sampai di situ, masa pandemi COVID-19 juga menjadi pukulan telak bagi perusahaan bisnis digital yang dirintisnya. Hal ini diakibatkan banyaknya pengusaha dan perusahaan yang menjadi mitra bisnis Iswan terdampak pandemi COVID-19. Alih-alih menyerah dengan keadaan yang ia hadapi, pandemi COVID-19 tak lantas melemahkan tekad seorang Iswan Febrianto Saleh untuk menyerah dan mengubur mimpi yang ia idamkan sejak dulu. Iswan kemudian menggagas sebuah produk digital yang diberi nama WhatsApp Bulk Sender Professional atau WBS Pro. WBS Pro menjadi awal kesuksesan sekaligus titik balik Iswan
setelah sempat terpuruk berwirausaha di industri digital. Aplikasi WBS Pro yang digagas Iswan ternyata mampu menembus pasar Asia hingga Eropa. Tercatat ada sebanyak 18.000 orang yang menggunakan aplikasi WBS Pro saat ini. WBS Pro merupakan sebuah tools atau alat bantu memudahkan penggunanya mengirimkan pesan WhatsApp secara massal. Tak heran jika aplikasi tersebut menjadi aplikasi yang paling dicari oleh para pelaku usaha hingga perusahaan bisnis karena sangat membantu untuk memasarkan produknya. Ini sangat membantu teman-teman di luar sana yang menggunakan WBS Pro itu karena di WhatsApp sendiri kan kalau ngirim pesan satu persatu, oke lah kalau misalnya hanya 1 atau 5 pesan gitu. Ya mungkin dengan manual masih bisa gitu. Ya paling mentok sampai 50 ya kan. Tapi kalau misalnya sudah ribuan, nah itu makanya tools ini hadir, WBS Pro ini hadir untuk membantu mereka. Makanya kenapa juga diterima dengan baik, karena emang benar-benar membantu aktivitas WhatsApp, pengiriman pesan WhatsApp mereka. Jadi sebelum pakai WBS Pro, saya itu kalau broadcast kontak saya, broadcast pelanggan customer saya itu secara manual dulu. Dibikin pesan siaran, fitur dari WhatsApp gitu. Saat pakai WBS Pro itu wah terbantu sekali. Jadi walaupun belum di-save di kontak, sudah pernah chat saja customer, itu sudah bisa ke broadcast semua dan tidak ada batasan maksimalnya. Jadi saya mau broadcast ke lebih dari 2.000 kontak, itu bisa langsung masuk semua ke customer saya. Sekali ketik pesan, sekali enter, tinggal tunggu bot dari WBS Pro itu bekerja, sudah selesai, customer saya dapat pesan semua. Bagi dia, bisnis ini hanya sebagai wasilah saja. Ada tujuan besar yang dicapai gitu. Makanya dari dulu nilai spiritualisme dalam dunia kerja yang diterapkan itu selalu ada. Ini jam berapa itu? Setengah 1:30. Itu nyumput ayam. ayam. Bagaimana tadi? Ujian tadi? Gimana dong? Tak sendiri, Iswan Febrianto Saleh melalui setiap kesulitannya bersama keluarga. Yurnaningsi Ipango adalah wanita tegar yang terus mendampingi dan mendukung setiap langkah Iswan untuk mencapai kesuksesan. Yurnaningsi mengaku, sejak Iswan memilih menjadi seorang wirausaha, banyak waktu yang bisa Iswan habiskan untuk bersama keluarganya. Jadi ketika beliau masih kerja di bank, saat itu memang dari Senin sampai Sabtu, bahkan kadang hari Minggu masuk. Bahkan beliau juga dulu itu agak kurang dekat dengan anak. Dan kalau sekarang semenjak Bapak mulai sudah mendirikan perusahaan Klik Digital ini, waktu lebih fleksibel, bisa diatur. Sabtu Minggu juga lebih full, bahkan kita bahkan kita bisa liburan. Klik Digital ini bukan hanya bisa memberikan kehidupan pada keluarga kami, tapi bisa memberikan kehidupan pada orang banyak. Saya berharap saya, suami, keluarga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu saja. Bukan
Bukan. Daftar aja dulu. Mana itu is? Masuk. Yang penting itu kan invoice masuk ke sana. Masih ada 2 hari. Nanti kan si cairan akan. Oh ya, oke. Selain Yurnaningsih, Alfian adalah sosok sahabat sekaligus rekan kerja yang terus mengiringi langkah Iswan sejak awal merintis perusahaan digital pada tahun 2016 silam. Bagi Alfian, Iswan merupakan sosok teladan yang luar biasa. Tak hanya soal bisnis, banyak nilai-nilai positif yang ia petik dari sosok seorang Iswan Febrianto Saleh. Dari Pak Iswan yang saya pelajari selama ini ya, yang pertama itu adalah kengototannya dia terhadap mimpi ya. Jadi dari awal, dari dulu ya, kalau ada sesuatu yang dia ingin capai, itu dia ngototnya 99% ya. Kalau dalam dunia kerja, sakit itu menurut dia pingsan. Kalau sakit masih bisa ngomong, masih bisa jalan, masih bisa apa, ya itu belum sakit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bagi dia bisnis ini hanya sebagai wasilah saja. Ada apa namanya? Ada tujuan besar yang ingin dicapai gitu. Makanya dari dulu nilai spiritualisme dalam dunia kerja yang diterapkan itu ada, selalu ada. Dalam membangun bisnis digitalnya, Iswan mempekerjakan para pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda. Bagi Iswan, latar belakang pendidikan karyawan tidak menjadi soal utama, asalkan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, sehingga mampu beradaptasi. Bahkan Iswan memfasilitasi karyawan di perusahaannya untuk mengikuti berbagai pelatihan demi meningkatkan kemampuan mereka. Ada skill-skill yang bisa kita asah gitu. Jadi kamu tidak punya skill ini, oke, tidak masalah. Masuk, yang penting kamu mau belajar, kalian mau mempelajari hal-hal baru, dan kalian mau berusaha untuk bisa paham dan expert di bidang itu. Berpegang teguh pada prinsip bisnis, yakni memudahkan urusan orang lain, Iswan Febrianto Saleh kemudian membuat sebuah produk digital yang diberi nama Boot Point of Sales atau BPOS. BPOS merupakan sebuah aplikasi berbasis Android yang memudahkan para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan administrasi dan transaksi penjualan. Aplikasi BPOS yang dibagikan Iswan secara gratis kepada para UMKM ini turut memberikan kontribusi untuk membangun ekonomi bangsa ini. Di Gorontalo sendiri ya, itu banyak sekali outlet-outlet, booth-booth gitu ya. UMKM yang jual makanan, minuman gitu ya. Kendalanya adalah penjualannya banyak. Tetapi pada akhirnya ketika mereka mulai ngitung omsetnya, ngitung profitnya gitu. Ini uangnya kemana gitu. Masalahnya ada di pencatatan sebenarnya. Penjualan yang masuk, kemudian bisa terlihat berapa omsetnya, kita buat BPOS ini. Meski diberikan secara gratis kepada para pelaku UMKM, aplikasi buatan Iswan ternyata belum sepenuhnya bisa menjangkau seluruh para pelaku UMKM. Setelah melakukan penelitian di lapangan, Iswan menemukan tak semua pelaku UMKM cakap dalam menggunakan telepon pintar yang menjadi akses utama untuk menggunakan aplikasi BPOS. Edukasi kepada para pelaku UMKM menjadi cara efektif bagi Iswan bersama tim kerjanya agar aplikasi BPOS bisa diterima di seluruh pelaku UMKM. Bagi kita, percuma kita punya sebuah aplikasi yang secanggih apapun dengan investasi yang biaya pembuatannya mahal dan sebagainya. Tetapi kemudian orang yang menggunakan ini tidak ada. Ini yang menjadi tantangan kita di Klik Digital. Maka Klik Digital itu membuat sebuah campaign gitu ya. Bagaimana mengedukasi teman-teman UMKM khususnya di Gorontalo agar nanti mereka bisa teredukasi ketika ada sebuah aplikasi pendukung apapun itu termasuk BPOS gitu. Bagaimana memaksimalkannya sehingga bisnisnya bisa bertumbuh. Jadi saya percaya bahwa bisnis itu tentang membantu orang lain. Maka tujuan saya dari awal membangun perusahaan digital ini yaitu adalah untuk membantu banyak orang.
insya Allah November Oktober tidak terlalu kerja keras, tidak terlalu banyak hal-hal yang kantoran lakukan. Dan seperti janji saya kemarin, kalau kita target bisa capai sesuai target bulan ini launchingnya ada PS5. Setelah sukses menjadi entrepreneur muda di industri digital, Iswan bertekad untuk terus berinovasi, menghasilkan produk digital yang akan mempermudah urusan manusia. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh seorang Iswan Febrianto Saleh hingga sukses membangun bisnisnya di industri digital. Bagi Iswan, usaha yang ia jalani saat ini adalah sebuah jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Bahwa bisnis itu adalah memudahkan urusan orang, memudahkan urusan orang lain. Jualan itu adalah menolong orang. Karena seperti yang kata Rasulullah juga bahwa ketika kita menolong orang lain, kita mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita. Nah, ini yang saya pegang teguh di prinsip saya dan kemudian saya tularkan ke teman-teman yang ada di Klik Digital. Gitu. Makanya semakin besar Klik Digital gitu. Jadi fokus kita adalah terus melakukan inovasi sehingga Klik Digital ini terus bertumbuh. Semakin besar perusahaan ini gitu ya, otomatis juga revenue-nya, income-nya juga akan semakin besar. Maka akan semakin besar juga orang-orang yang bisa akan menerima manfaat dari perusahaan ini gitu. Iswan kini membuka usaha-usaha baru dari hasil profit perusahaan digitalnya. Ia berharap dengan membuka lapangan kerja baru ini, maka akan turut membantu kehidupan ekonomi orang lain. Bagi Iswan, semakin berkembangnya perusahaan digital yang dibangun, maka akan semakin tinggi profitnya, yang artinya akan semakin banyak orang yang bisa ia bantu. Jadi saya percaya bahwa bisnis itu tentang membantu orang lain. Maka tujuan saya dari awal membangun perusahaan digital ini yaitu adalah untuk membantu banyak orang. Makanya kenapa saya membangun unit-unit bisnis yang baru agar nanti terbuka lapangan pekerjaan dan kemudian setiap rupiah yang saya dapatkan dari bisnis-bisnis ini dan kemudian untuk membantu banyak orang lagi. Poinnya di situ. Selain itu, Iswan juga membuka ruang belajar bagi anak-anak muda yang ingin terjun di industri digital. Bagi Iswan, anak muda perlu dibimbing menjadi seorang entrepreneur di industri digital agar mereka tidak salah arah. Jadi gini, teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Jadi ketika digunakan untuk kejahatan, maka yang jahat yang akan terjadi. Begitupun sebaliknya, jika kita gunakan untuk kebaikan, maka yang baik yang akan ada pula. Nah, anak muda ini diharapkan mereka paham dan tahu bahwa teknologi ini ketika digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka secara otomatis kebaikan-kebaikan akan tetap terus ada dan terus bertumbuh. Dari kehidupan mapan sebagai karyawan dan harus kembali ke titik nol, tidak menjadi penghalang bagi seorang Iswan Febrianto Saleh untuk menggapai mimpinya sebagai wirausaha di industri digital. Karena ada asa yang harus ia capai, yakni hidup bermanfaat untuk orang lain. Sukses itu butuh proses, bukan protes. Jadi jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baik. Jangan takut untuk gagal. Sebab ketika Anda gagal, Anda bisa memulainya kembali. Bahkan dari titik nol sekalipun.